Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut. Polemik Agus dan Pratiwi Nopyanti belum menemukan titik terang. Agus dan pengacaranya sempat membuka mediasi dengan Novi melalui Denny Sumargo. Namun, upaya itu gagal. Baru-baru ini, influencer Sansabella menanggapi akan kasus tersebut. Dalam videonya, Tengku Sansabella membenarkan apa yang dikatakan Farhad Abbas dan Hotman Paris serta pengacara lainnya, di mana uang donasi sudah hak milik Agus dan Agus bebas menggunakan uang itu untuk apa saja. Sansabella juga menekankan Yayasan Pratiwi Nopyanti memang harus diaudit. Pasalnya, pada 2023 lalu, Teh Novi terbukti tidak memiliki legalitas terkait rumah sosialnya yang meminta donasi dan mengadopsi anak-anak yang dilahirkan dari seorang ODGJ. Lanjutnya, Sansabella menduga bahwa risanya Pratiwi Nopyanti dari profesi pramugari di salah satu maskapai penerbangan bukan tanpa tujuan, melainkan Teh Novi mungkin saja sama dengan oknum-oknum yang hanya memanfaatkan orang-orang disabilitas yang dibantunya untuk mendapatkan uang dari hasil kontennya itu. So, gimana menurut kalian? Komen. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih, dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya, dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela, ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas, ya. Nanti gua jelaskan lagi kenapa gua harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Ini TikTok heboh banget sama Agus, donasi Agus. Heboh sejaga TikTok. Udah, gue mah kasih tahu aja buat lu yang kagak nyumbang ke Agus, udah gak usah komen. Lu tuh kagak nyumbang, cu. Kecuali lu itu nyumbang, boleh lah sibuk lo. Iya, lu kagak nyumbang, cu. Kagak nyumbang, udah diem aja. Nah, buat yang udah nyumbang, udahlah. Kalau udah nyumbang mah, kalau udah niatan sedekah, udah ikhlas lah. Udah mau dipakai sama Agus, terserah dah. Terserah Agus dah.
Itu udah urusan Nopi sama Agus dah, lu kagak usah ikut campur. Kalau nyumbangnya ceban atau 20.000 mah, soalnya nyumbangnya 1 juta 2 juta dibalikin lumayan tuh. Kalau emang kagak ikhlas ya minta balikin, kagak apa-apa dah. Dengar bang, Teh Nopi saya ini kalau dipakainya begini gak ikhlas, balikin dah uang saya. Nah udah dah, kalau duit lu gede mah atau mungkin berapapun nilainya selama menurut lu berharga, boleh dah minta dibalikin dah. Kalau kagak malu mah, kalau sama malu sih emang kita nggak ikhlas kan, ambil aja udah. Toh digunainnya juga nggak seperti tujuan kita kan. Udah intinya mah kagak usah pusing lah masalah begini dah. Puyang, itu masih banyak urusan udah. Lu kagak nyumbang mah udah kagak usah pusing, udah gitu aja. Udah itu aja dari gua. Aku sedih banget. Kalau tahu begini mah ujung-ujungnya ya gue sih mendingan tuh sedih terus dah. Agak usah dibantu sama sekali. Lu buktinya sekarang bikin Teh Novi sedih, orang yang udah bantuin lu. Sebenarnya ya dari kasusnya Agus ini tuh kita banyak banget belajar tahu harusnya. Ada beberapa poin yang gue garis bawahi gitu. Pertama, ya dari sikap, attitude dan juga dari mulut. Karena yang seperti kita ketahui adalah Agus itu tuh bisa disiram sama anak buahnya juga karena bukan semata-mata anak buahnya itu kesel tanpa ada reason. Tapi dia itu adalah tipikal leader yang tidak bisa baik gitu ya sama bawahannya. Banyak fakta-fakta mengenai bagaimana beliau ini dulunya sebelum. Menurut gue, kita sebagai manusia ya, kita tuh harus jaga lisan kita. Karena kita nggak tahu nih sakit hati orang itu tuh segimana gara-gara ucapan kita. Yang ini point aja, kadang mungkin kita nggak sengaja ngomong kasar, ternyata kita bisa ngukain hati seseorang. Oke. Terus ya sebenarnya gue tidak membenarkan apa yang diperbuat oleh Aji, tapi yang namanya manusia pasti ada batasnya. Dan mungkin itu ada titik terbatasnya si pelaku untuk menyiram Agus. Akhirnya tumbuhlah simpatik orang-orang karena si Agus ini disiram pakai yang juga mengakibatkan kebutaan dan tidak bisa produktif kembali. Kayak gitu. Dibantulah sama Teh Novi, masuk ke Densu dan lain-lain. Agus itu uang donasi masuknya ke dalam rekening yayasan dari Teh Novi. Kenapa Teh Novi harus tahu? Karena itu di bawah naungan dia. Kalau misalkan uang donasi tersebut tidak digunakan dengan betul, itu bisa berdampak negatif juga ke Teh Novi. Bukan mengambil duit Agus seperti itu. Mohon maaf, Teh Novi juga duitnya lebih baik daripada itu. Terus ya buat keluarganya juga sih, Wawa kayak istrinya segala macam rupa. Ya kalau di kacamata gue sih kayak orang OKB ya. Jadi kaget nih punya duit banyak, kayak I can buy anything dari duit itu. Agus itu gak cuman kamu. Kalau kamu tahu dan kita semua juga ingat ada Bapak Novel Baswedan. Beliau juga sempat menjadi korban penyiraman saat beliau itu mau berangkat sholat subuh. Ya memang matanya juga ada kerusakan, tapi pihak beliau, keluarga juga mengusahakan agar gimana caranya bisa diselamatin nih matanya atau enggak kesehatannya juga lebih baik. Ada banyak banget possibility, mukjizat itu selalu ada, ya kan? Kita tidak pernah bilang rumah sakit di Indonesia atau dokter di Indonesia itu buruk, enggak. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata kalau misalkan peralatan di rumah sakit luar negeri itu tuh jauh lebih canggih yang kita tidak ketahui. Nah, uang donasi tersebut itu bisa digunakan untuk perawatan ke luar negeri, ya. Tuh juga orang-orang yang donasi, netizen juga nggak akan keberatan banget kalau misalkan kalian sekeluarga nih Agus langsung mau ke perobatan ke luar negeri. Dan kalaupun juga uangnya kurang 1,5 M itu nantinya orang-orang juga pasti bakalan mau donasi lagi, gue yakin. Setelah itu kalau misalnya ada sisanya itu bisa dipakai untuk kayak modal usaha, untuk bertahan hidup kayak gitu, bukan buat belanja dan juga ngunasin utang. Itu urusan belakangan. Yang penting adalah gimana caranya ngobatin si Mas Agus gitu kan. Oke lah kalau misalnya dibilang matanya udah gak ada harapan, tapi kan badannya juga ada tetanus, ada juga sampai ke TB kemarin katanya. Nah itu tuh juga harus
komplikasi-komplikasi itu juga harus kita awareness dong. Gak cuman mata doang nih fokusnya. Ya semoga Agus gak sedih lagi deh. Biar udah gak pusing lagi deh, kita netizen udah gak gondok sama lo deh Gus. Dan yang paling penting kita tuh harus tahu terima kasih. Ya terima kasih sama orang yang udah ngebantu. Agus please banget deh attitude-nya. Seenggaknya terima kasih aja sama Tenovi. Nggak dengan caranya lo ngelaporin Tenovi. Nggak ada hak dan kewajiban lo itu di situ buat buat nuntut. Karena kalaupun harusnya nuntut itu ada Tenovi, nuntut Allah kayak gitu. Jadi kalau udah dibantu, paling tidak setidaknya terima kasih. Ya, gak usah besar kepala. Kalau nggak karena Tenovi dan juga kamu naik ke platformnya Densu, nggak akan orang-orang kenal Allah dan kasus lo nggak se-booming ini. Orang-orang juga nggak akan prihatin sama Allah kayak gitu. Sekarang dengan ulah lo seperti itu dan juga keluarga lo seperti itu, orang-orang jadi unrespect kan. Jadi terakhir deh, good luck deh Gus sih, good luck.